Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu sekalian yang telah menjawab salam dari saya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaah sholat isya dan tarawih yang juga insyaallah dicintai, dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu teman mati, dalam pengamatan saya, masjid yang saya tempati ceramah sudah malam ke-27, berarti 26 masjid. Hampir semua masjid itu mengalami kemajuan, maksudnya safnya yang maju. Ini mungkin mohon maaf dipengaruhi oleh kesibukan masing-masing. Tetapi kalau kita mau sadari, di malam-malam terakhir ini adalah malam perenungan atau malam permenungan yang disebut dengan malam iktikaf. Iktikaf itu orang ambil dari huruf kaf, ada kaitannya dengan wukuf. Orang-orang yang wukuf di padang Arafah itu melakukan suatu perenungan, tidak banyak bicara, hanya berzikir, bertahlil, tahmid dan takbir. Kalau iktikaf kita yang ada di jauh dari Masjidil Haram atau di Madinah, Masjid Nabawi, iktikaf itu bisa dilakukan kapan saja di masjid. Tapi rata-rata teman di akhir bulan atau 10 malam terakhir iktikaf, sholat lain. Iktikaf ini Bapak Ibu kami hormati, ada kaitannya dengan ayat surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang dilakukan kemarin untuk hari ini, apa yang dilakukan hari ini untuk esok. Dan hendaklah selalu kita bertakwa pada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Karena itu Bapak Ibu kami hormati, iktikaf itu memutuskan hubungan atau rantai hubungan sosial, hubungan komunikasi. Kalau sudah masuk di masjid, di luar Ramadan bisa kita masuk di masjid berwudu, misalnya sholat subuh. Selesai sholat subuh jangan dulu pulang, kita iktikaf, duduk tenang, tidak lagi main HP. Kalau main HP bukan iktikaf namanya. Nah, itu juga mungkin renungan teguran kepada sebagian orang. Tadi saya ceramah di BRI wilayah Sulawesi. Saya ceramah, ada beberapa orang main HP. Wah, tersinggung kurasa. Maksudku itu memang kamu mampu mendengarkan, tapi
saya datang untuk berpote-pote di hadapan, lantas engkau tidak mencintai apa yang kusampaikan. Agak berat perasaan. Ya. Oke. Menunggu waktu duha. Orang yang beriktikaf di masjid itu, katanya, sambil menunggu waktu duha, solat duha, pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan solat di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, ya, atau orang pergi umrah. Tapi karena kebiasaan kita ini adalah iktikaf, nanti di 10 malam terakhir tidak apa-apa. Ada beberapa deretan Nabi yang biasa melakukan iktikaf, Bapak Ibu sekalian. 1. Nabi Daud. Nabi Daud itu, Nabi Daud berapa istrinya? Hampir 1000, bukan 100. Beliau itu selalu melakukan iktikaf di tempat ibadahnya. Karena mungkin keseringannya beriktikaf, Bapak Ibu sekalian, ada kelebihan diberikan oleh Allah. Nabi Daud itu bisa bicara dengan semua binatang. Itulah yang diturunkan kepada anaknya, namanya Nabi Sulaiman. Itu makanya yang di Palestina itu ceritanya kan Nabi Daud di situ tempat ibadahnya dulu. Tapi Daud dikenal oleh teman-teman non-Muslim David. David itu namanya ada di Bukit Moria, Bukit David, tempat sembahyangnya Nabi Daud bersama umatnya. Sepeninggal Nabi Daud dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman. Itu yang disebut, kita dengar itu the Temple of Solomon, kuilnya Nabi Sulaiman. Yeah. Nabi Sulaiman bisa bicara semua binatang. Setelah Nabi Sulaiman dilanjutkan oleh Nabi Musa. Di situ disebut dengan bukit tempat ibadah orang Yahudi, yang di situ disimpan 10 firman Tuhan tentang Taurat. Setelah Nabi Musa dilanjutkan oleh Nabi Isa. Setelah Nabi Isa dilanjutkan Nabi Muhammad SAW. Makanya itu Masjidil Aqsa itu menjadi rebutan, karena sama-sama punya sejarah. Kembali ke Nabi Daud. Nabi Daud itu Bapak Ibu sekalian, karena sering beriktikaf, Allah memberikan kelebihan selain daripada bisa bicara sama binatang, seluruh makhluk binatang. Beliau itu memiliki kemampuan untuk melelehkan atau kalau besi, dia bisa memutar besi itu. Sekeras bagaimanapun besi, dia bisa kasih patah. Makanya Bapak Ibu sekalian, dalam sejarah itu Nabi Daud itu memiliki senjata pertama yang terbuat dari besi. Ini cerita sejarah. Ketika peperangan antara Raja Jalut yang dimenangkan oleh Raja Jalut melawan Talut, maka diperhadapkan dengan pasukan Nabi Daud. Ternyata Raja Jalut dikalahkan, Pak, oleh pasukan Nabi Daud karena memiliki senjata yang canggih. Itu mungkin sehingga sekarang itu ditemukan beberapa senjata-senjata yang canggih. Lanjut. Yang kedua adalah Maryam, Siti Maryam, bunda daripada Nabi Isa alaihissalam. Orang tuanya Maryam adalah Nabi Zakaria. Ternyata Nabi Zakaria itu Bapak Ibu sekalian bersama istrinya berdoa, mudah-mudahan saya melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki inilah yang akan menjaga, membersihkan Masjidil Aqsa. Ya. Tapi Allah menghendaki yang lain, dilahirkanlah Maryam. Ternyata Maryam itu Bapak Ibu sekalian, kalau istilahnya padoja ya. Padoja itu di masjid. Beliaulah yang sangat telaten yang memelihara, membersihkan itu Masjidil Aqsa. Pantas teman-teman dari Nasrani mengklaim juga di situ, karena tempat orang tuanya Nabi Isa. Iya. Maka karena ini adalah sebuah amanah dari Allah, Nabi Zakaria selalu mengontrol Maryam di Masjid Aqsa. Saya mau cerita di situ supaya apa sebenarnya maksudnya itikaf.
Setiap itu Zakaria masuk di mihrab, tempatnya itikafnya Maryam, ada kejadian-kejadian yang aneh. Iya. Di musim kemarau ada buah-buahan seperti buah-buahan pada musim dingin. Di musim dingin ada buah-buahan seperti buah-buahan musim kemarau. Ditanya oleh Zakaria, "Anna laki hada?" Dari mana ini semua? Wahai Maryam, kan ini sesuatu yang aneh, ini ajaib. Maryam mengatakan, "Min indillah." Semuanya ini dari Allah. Ternyata Bapak Ibu sekalian, semua buah-buahan makanan yang segar tadi yang dibawa oleh malaikat Jibril. Iya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, selanjutnya yang terakhir adalah itikaf yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Perintah beliau begini, jangan cuma di 10 malam terakhir. Setiap waktu. Kalau hanya 10 malam, Pak, maaf. Ada agama lain, dia itikaf juga. Iya. Di hadapan patung-patungnya. Itu yang dirasakan pada masa Nabi Ibrahim. Orang-orang pada masa Nabi Ibrahim itu, dia hening atau berdiam diri di hadapan patungnya, merenung. Begitu juga ya agama-agama yang lain, tidak usah saya sebut, nanti tersinggung. Karena itu membedakan agama lain dengan Islam adalah itikafnya kapan dan di mana saja. Nah, kan itu Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan di malam terakhir ini? Pertama, kalau mampu selesai sholat witir, duduk dulu, baca Al-Quran, berwudu kembali, ada semacam zikir-zikir atau istighfar. Karena Rasulullah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah fa'atubu ilallah fil yaumi mi'a maratan. Wahai orang beriman, bertobatlah kepada Allah, karena saya tobatnya 100 kali satu hari. Pertanyaannya, kita berapa? Kalau tidak mampu 100, Pak, cicil 20 setiap selesai sholat. Astagfirullah. Karena itu dalam Al-Quran juga disebutkan, kan qalilan minal laili ma yahja'un. Orang yang akan dapat surga nanti itu mereka di masa hidupnya kurang tidurnya. Jadi kalau bisa sekarang, Pak, anak-anak muda jangan lagi pergi ke warkop dulu, tahan dulu. Karena kita mau menunggu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu tidak turun di pasar, tidak turun di mall, tidak turun di restoran, tidak turun di warkop. Kalau bisa ditahan dulu, nanti bisa selesai Ramadan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, bahwa yang kita harus lakukan di malam-malam itu adalah sholat. Makanya ada orang, misalnya saya pulang, saya tidak witir dulu. Karena ada beberapa sholat yang kita mau laksanakan di rumah. Misal, pertama, ada masalah dengan anak, sholat, Pak. Saya percaya itu. Misalnya anak kita agak malas kuliah. Ya Allah, saya memohon, saya sholat 2 rakaat, memohon petunjukmu. Semoga anakku ada semangat untuk mengikuti perkuliahan secara normal. 2 rakaat menghadap kiblat Allah, insyaallah. Apalagi ada anak misalnya yang bermasalah, atau misalnya istri yang susah sekali diatur, atau suami yang egois sekali, kita lakukan itu. Atau ada kita bisnis, apa yang kita lakukan, kita minta kepada Allah. Contoh saja, Pak, mohon maaf, saya punya mama pergi ke tanah suci, dokter mengatakan tidak boleh pergi karena penyakit sudah komplikasi. 40 hari, 40 malam saya sholat. Saya percaya betul. Sampai selesai melaksanakan haji secara rukun, secara sempurna, kembali meninggal. Saya lihat ternyata tembus itu doa. Makanya coba, Pak, maaf, kalau kita bagus ibadah, insya Allah akan diperlihatkan dalam mimpi. Minimal mimpi itu yang pertama diperlihatkan semua kenikmatan. Yang kedua diperlihatkan semua siksaan. Dan yang ketiga kita melihat diri kita yang kita dikuburkan oleh orang banyak. Ada banyaklah selain daripada itu. Karena tidur bagi orang yang pernah itikaf atau di bulan Ramadan, semuanya adalah rahmat dan ilham. Tidak ada bunga tidur, hampir tidak ada. Karena setan dan jin sudah dibelenggu dan seterusnya. Yang ketiga Bapak Ibu kami hormati adalah selalu membaca surat Al-Qadar.
Menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu disampaikan dalam sebuah riwayat bahwa kalau kamu dalam keadaan rugi, maka surat Al-Qadar sebagai obat untuk menghilangkan kerugian. Kalau kamu dalam keadaan gelisah atau ada menghadapi bencana musibah, baca ulang-ulang surat Al-Qadar. Insya Allah kamu kembali mengalami suatu ketenangan jiwa dan seterusnya. Yang paling terakhir Bapak Ibu sekalian, karena sudah 15 menit, selalulah kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu diulang-ulang. Sebentar pulang Pak, ibu-ibu sambil masak, sudah sholat witir, nanti tetap bangun, laksanakan 2 rakaat. Kita sebelum tidur duduk dulu dalam kamar di atas sejadah, kita berzikir, mengaji atau beristighfar, tapi perbanyak baca itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah semua yang hadir ini mendapat percikan Lailatul Qadar, karena ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikutilah sampai pada malam terakhir, malam takbir. Semoga ada manfaatnya Bapak Ibu yang hormati, lebih kurang 16 menit. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.